Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darna Najwa Zakiyah dengan NIM 2311220. Saya dari kelas PAI 5G. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Ibu Utin dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Adapun soal yang pertama yaitu apa saja faktor penyebab pergantian kurikulum PAI di Indonesia? Apakah perubahan tersebut didasari pada kebutuhan peserta didik atau hanya sekedar mengikuti arus kebijakan formal? Kemukakan pendapat Anda beserta alasan yang ilmiah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama yaitu faktor penyebab pergantian kurikulum PAI di Indonesia. Nah, jadi perubahan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia ini merupakan fenomena yang sering terjadi dari waktu ke waktu. Pergantian ini didasari oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Jadi secara umum, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perubahan kurikulum PAI yang pertama yaitu karena adanya perkembangan dan perubahan kebutuhan peserta didik. Jadi salah satu faktor utama yang mendorong adanya perubahan kurikulum PAI adalah adanya perubahan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Jadi generasi muda saat ini hidup di era globalisasi dan digitalisasi yang sangat cepat sehingga tantangan dan kebutuhan mereka berbeda dengan generasi sebelumnya. Jadi mereka ini membutuhkan pendidikan yang mampu menjawab tantangan dunia modern yang ada saat ini. Seperti contoh yang pertama, literasi digital dan media sosial. Jadi peserta didik harus mampu memahami etika dan nilai-nilai keagamaan dalam penggunaan teknologi dan media digital. Yang kedua, yaitu pengembangan karakter dan moral. Nah, jadi di tengah arus informasi yang begitu deras, pendidikan agama harus mampu menanamkan nilai-nilai toleransi, kejujuran, dan kedamaian. Nah, yang ketiga yaitu kebutuhan akan moderasi beragama. Jadi ada kebutuhan untuk mengajarkan sikap moderasi, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman agar mereka mampu hidup harmonis di masyarakat yang pluralistik. Nah, kemudian yang terakhir adanya penguatan identitas dan keimanan. Nah, jadi di tengah tantangan globalisasi dan sekularisasi, peserta didik ini perlu mendapatkan pemahaman yang kokoh terhadap ajaran agama mereka. Nah, jadi kebutuhan-kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa kurikulum ini harus disesuaikan agar relevan dan mampu membekali peserta didik secara efektif dalam menghadapi dinamika sosial dan budaya. Nah, adapun faktor yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam bidang digital dan komunikasi memberikan pengaruh besar terhadap cara belajar dan memperoleh pengetahuan. Jadi kurikulum harus mampu mengintegrasikan aspek-aspek ini agar peserta didik merasa tidak tertinggal dan mampu bersaing secara global. Nah, selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan juga menuntut adanya integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, sehingga peserta didik mampu mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan tidak terkotak-kotak. Maksudnya bukan hanya paham dalam ilmu agama saja, tapi mereka juga harus mengetahui, memahami ilmu umum. Nah, jadi pendekatan interdisipliner dan kontekstual menjadi penting agar pendidikan agama tidak terjebak dalam dogma semata, tetapi mampu menjawab tantangan zaman. Nah, adapun faktor yang ketiga yaitu reformasi dan kebijakan pendidikan nasional. Nah, jadi kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan sering mengalami perubahan sesuai dengan visi dan misi nasional. Jadi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ataupun Kemendikbud serta Kementerian Agama, Kemenak secara berkala melakukan evaluasi dan revisi terhadap kurikulum yang berlaku. Nah, perubahan ini
biasanya didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya, indikator keberhasilan dan standar nasional maupun internasional. Tujuannya adalah meningkatkan mutu pendidikan dan memastikan bahwa kurikulum mampu memenuhi standar kompetensi yang diharapkan. Nah, faktor yang keempat yaitu karena adanya perkembangan internasional dan globalisasi. Jadi pengaruh globalisasi mendorong Indonesia untuk menyesuaikan kurikulumnya agar peserta didik mampu bersaing dan beradaptasi di tingkat internasional. Jadi bukan hanya tingkat nasional saja, tapi internasional. Jadi hal ini meliputi kompetensi global seperti kemampuan dalam berkomunikasi, lintas budaya, literasi media, dan pemahaman terhadap hak asasi manusia dan keberagaman. Jadi selain itu, standar pendidikan internasional yang berlaku di berbagai negara menjadi acuan dalam menyusun kurikulum agar pendidikan Indonesia tidak tertinggal dalam kompetisi global. Nah, kemudian faktor yang kelima adalah faktor politik, ideologi, dan kepentingan sosial. Nah, faktor politik dan ideologi tentu dapat mempengaruhi perubahan kurikulum, terutama dalam konteks pendidikan agama. Ada kecenderungan untuk menyoroti aspek-aspek tertentu dari ajaran agama sesuai dengan kepentingan politik atau ideologi yang sedang dominan. Misalnya, penekanan terhadap nilai-nilai tertentu yang sesuai dengan pandangan politik tertentu atau usaha untuk memperkuat identitas nasional dan keagamaan tertentu. Nah, faktor ini menyebabkan perubahan kurikulum yang tidak selalu didasarkan pada kebutuhan real peserta didik, tetapi pada kepentingan tertentu. Nah, yang kedua tadi, apakah perubahan tersebut didasari pada kebutuhan peserta didik atau hanya sekedar mengikuti arus kebijakan formal? Nah, jadi secara ilmiah, idealnya perubahan kurikulum harus selalu didasarkan pada analisis kebutuhan peserta didik dan konteks sosial budaya mereka. Pendekatan berbasis kebutuhan ini dikenal sebagai needs-based curriculum development yang berorientasi pada data dan riset empiris tentang apa yang benar-benar dibutuhkan oleh peserta didik untuk berkembang secara optimal. Namun, kenyataannya dalam praktiknya, dalam penerapannya, perubahan kurikulum ini seringkali dipengaruhi oleh kebijakan formal yang bersifat top-down dan terkadang kurang melibatkan proses riset yang mendalam. Adapun beberapa alasan yang menjadi halangan dalam memproses riset mendalam karena yang pertama yaitu karena adanya keterbatasan data dan riset lokal. Jadi tidak semua perubahan didasarkan pada studi mendalam tentang perubahan kebutuhan peserta didik di berbagai daerah dan latar belakang budaya mereka. Nah, kemudian yang kedua karena adanya tekanan politik dan birokrasi. Nah, jadi kebijakan seringkali dipengaruhi oleh kebutuhan untuk memenuhi tuntutan politik, ekonomi, atau ideologi tertentu, bukan semata-mata kebutuhan pedagogis peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu kesenjangan antara teori dan praktik. Jadi banyak kebijakan yang diadopsi bersifat formal dan tidak selalu diimplementasikan secara konsisten di lapangan, sehingga tidak benar-benar mencerminkan kebutuhan real peserta didik kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh peserta didik saat ini. Menurut teori pendidikan modern, perubahan kurikulum yang efektif harus berangkat dari pemahaman terhadap kebutuhan peserta didik melalui riset tindakan, survei, dan evaluasi lapangan. Pendekatan student center dan kontekstualis kurikulum menekankan bahwa kurikulum harus relevan dengan latar belakang sosial, budaya, dan kebutuhan individu peserta didik.
Jika perubahan dilakukan sekedar mengikuti arus kebijakan formal tanpa memperhatikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik, maka kemungkinan besar kurikulum tersebut tidak akan efektif dan kurang mampu menjawab tantangan zaman. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakrelevan dalam proses pembelajaran yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pendidikan secara umum bagi peserta didik. Adapun kesimpulan dari soal nomor 1 ini adalah faktor utama yang mendorong pergantian kurikulum PAI di Indonesia adalah perubahan kebutuhan peserta didik yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman, teknologi, dan dinamika sosial. Nah, kemudian kebijakan formal dan politik juga turut berperan, tetapi sebaiknya tidak menjadi satu-satunya dasar perubahan. Nah, jadi perubahan yang ideal adalah yang didasarkan pada data, riset, dan kebutuhan real peserta didik, serta mempertimbangkan konteks sosial dan budaya mereka. Nah, kemudian untuk mencapai keberhasilan dan relevansi, proses pengembangan kurikulum harus melibatkan berbagai kepentingan termasuk pendidik, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Nah, ini mungkin jawaban dari nomor 1. Untuk soal nomor 2-nya, adapun soal yang kedua yaitu bagaimana Anda melihat pergeseran kurikulum PAI dari yang berorientasi kepada hafalan bergerak ke orientasi kompetensi, lalu saat ini menuju pendekatan yang menekankan pada pengalaman pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan mendalam. Menurut Anda, apa dampaknya terhadap Anda sebagai calon guru PAI? Jadi pergeseran kurikulum pendidikan agama Islam yang awalnya berorientasi pada hafalan kemudian beralih ke pendekatan berbasis kompetensi dan saat ini menuju pendekatan yang menekankan pengalaman pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan mendalam merupakan refleksi dari perkembangan paradigma pendidikan yang lebih manusiawi dan kontekstual. Saya melihat pergeseran ini sebagai sebuah proses yang positif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman sekaligus memiliki dampak yang signifikan terhadap saya sebagai calon guru PAI. Jadi pandangan saya terhadap kurikulum PAI itu yang pertama dari orientasi hafalan ke kompetensi. Jadi pada awalnya kurikulum PAI menitikberatkan pada penghafalan ayat hadis dan prinsip-prinsip keagamaan. Pendekatan ini berfokus pada keberhasilan peserta didik dalam menghafal dan mengingat, meskipun memiliki manfaat dan membangun fondasi keimanan dan pengetahuan dasar. Pendekatan ini seringkali kurang mengembangkan aspek pemahaman, aplikasi, dan karakter peserta didik. Jadi peralihan ke pendekatan berbasis kompetensi membawa paradigma baru, yaitu bukan hanya menghafal, tetapi juga memahami, menerapkan, dan menghayati ajaran agama. Dampaknya peserta didik diharapkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari secara lebih nyata dan kontekstual. Yang kedua, menuju pendekatan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Nah, saat ini kurikulum menempatkan pengalaman belajar sebagai pusat. Pendekatan ini menekankan bahwa pembelajaran harus bermakna, menyenangkan, dan mendalam agar peserta didik tidak hanya tahu secara teori, tetapi juga mereka merasakan dan menginternalisasikan nilai-nilai agama. Mereka diajak aktif, kreatif, dan kritis dalam proses pembelajaran sehingga terciptanya pengalaman yang memorable dan relevan. Adapun dampak pergeseran terhadap saya sebagai calon guru PAI, pergeseran ini memiliki dampak besar terhadap saya memandang dan mempersiapkan diri dalam menjalankan tugas. Yang pertama yaitu menjadi lebih berorientasi pada peserta didik. Jadi saya harus mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna. Jadi bukan hanya sekedar menyampaikan materi secara formal, tetapi ini mendorong saya untuk lebih memahami karakter peserta didik, mengenali kebutuhan mereka, dan mengembangkan metode pembelajaran yang aktif dan serta inovatif. Yang kedua yaitu
mengembangkan kemampuan mengolaborasi dan mengaitkan materi. Jadi dari sekadar hafalan, saya harus mampu membantu peserta didik memahami makna dan konteks ajaran agama serta mengaitkannya dengan pengalaman hidup mereka. Nah, pendekatan ini menurut saya untuk menguasai teknik pembelajaran berbasis pengalaman seperti diskusi, simulasi, studi kasus ataupun kegiatan praktik langsung ke lapangan. Nah, kemudian yang ketiga itu meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Jadi saya perlu merancang kegiatan yang menyenangkan dan bermakna seperti adanya permainan edukatif, proyek berbasis komunitas, ataupun media pembelajaran digital yang menarik. Pendekatan ini akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih hidup dan tidak monoton. Nah, kemudian yang keempat yaitu menjadi guru yang mampu menginternalisasikan nilai-nilai keislaman. Nah, jadi dengan pengalaman belajar yang mendalam dan bermakna, saya berharap peserta didik tidak hanya menghafal, tetapi juga menjiwai, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka bisa mempraktekkannya. Nah, adapun kesimpulan dari jawaban nomor 2 ini adalah jadi perpindahan paradigma dari hafalan menuju kompetensi, lalu ke pengalaman belajar yang bermakna, menyenangkan, dan mendalam, mencerminkan visi pendidikan yang lebih manusiawi dan kontekstual untuk saat ini. Bagi saya sebagai calon guru PAI, ini adalah tantangan sekaligus peluang besar untuk menjadi guru yang profesional, inovatif dan mampu menginspirasi peserta didik dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan secara otentik dan berkelanjutan. Dampaknya, saya harus terus mengembangkan potensi pedagogik dan keagamaan serta mengadopsi berbagai pembelajaran yang relevan dan menyenangkan. Dengan demikian, saya dapat berkontribusi secara optimal dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berakhlak mulia dan mampu beradaptasi dengan tantangan zaman yang ada saat ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.